menjelaskan mengenai fisioterapi dada. Fisioterapi dada dibagi menjadi 3, yaitu turning, latihan pernapasan dalam, dan latihan batuk efektif. Yang pertama adalah turning. Turning adalah sebuah tindakan meninggikan posisi tidur pasien dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan paru-paru. Diilustrasikan seperti ini. Langkah kedua adalah latihan pernapasan dalam. Latihan pernapasan dalam itu diawali dengan langkah menjelaskan prosedur kepada pasien. Dek, di sini saya akan melakukan tindakan latihan pernapasan dalam guna untuk mengetahui kapasitas pernapasan Adek. Bagaimana? Apakah Adek bersedia? Ya, setelah melakukan persetujuan antara perawat dan klien, langkah selanjutnya adalah instruksikan atau anjurkan pasien melakukan pernapasan perut dan paru-paru. Ya, ikuti saya ya. Di sini Ade bisa melakukan pernapasan perut atau dari mulut. Setelah perut Ade merasa kayak sudah mengempis, lanjut ke paru-paru. Ya, seperti ini. Habis setelah itu ditahan 1-1,5 detik. Bisa ya, Dek? Ya, bisa dicoba. 1, 2, 3. Tahan. Lalu lepaskan dalam keadaan mulut menutup. Langkah selanjutnya adalah latihan batuk efektif. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Selamat sore, Dek. Sore. Ya, di sini saya sebagai perawat ingin melakukan tindakan latihan batuk efektif untuk Ade. Apakah Ade bersedia? Bersedia. Setelah melakukan persetujuan perawat dan klien, langkah selanjutnya adalah menginstruksikan atau mengajarkan klien mengikuti instruksi dari perawat. Dan di sini saya ingin menginstruksikan Ade untuk mengikuti gerakan saya ya. Nah, pertama, coba Ade nafas dari mulut dulu, dari mulut atau dari perut sampai perut Ade tuh merasa udah mengempis. Setelah itu lanjut ke paru-paru. Nah, habis itu Ade tahan 3-5 detik. Setelah itu coba Ade keluarin pelan-pelan nafas dari mulut itu, tapi sedikit aja. Nah, sisanya ntar Ade batuk. Ade keluarkan dengan batuk. Ya, bisa ya, Dek? Dicoba ya, Dek. Coba ya, 1, 2, 3. Tarik nafas lewat mulut. Tarik hidung. Tahan ya, Dek. 1, 2, 3, 4, 5. Turunin mulut. Ya, keluarin ke batuk. Perkenalkan, nama saya Dr. Aulia, perawat klinis ini. Di sini saya akan melakukan terapi oksigen dengan pemasangan masker oksigen. Apakah ini bersedia? Setelah adanya persetujuan dengan pasien, langkah selanjutnya adalah mengatur oksigen dengan mengatur tekanan oksigen. Nah, setelah tekanan oksigen itu baik, langkah selanjutnya adalah atur atau posisikan pasien dalam keadaan senyaman mungkin atau semi paulat. Apakah posisinya sekarang nyaman? Pernapasannya teratur? Ya. Setelah itu lakukan pemasangan set oksigen kepada tabung oksigen seperti ini ilustrasinya. Dan setelah itu atur tekanan oksigen yang keluar dari tabung oksigen ini dari masker ini. Jadi jika oksigen ini sudah keluar,
bisa dites dengan kulit tangan kita. Jika oksigen terasa udah cukup dan alirannya juga cukup lancar, lanjut ke step selanjutnya yaitu pemasangan masker oksigen kepada pasien di antara hidung sampai dagu. Setelah melakukan pemasangan oksigen, lakukan observasi setiap 6-8 jam. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan sterilisasi dengan cara mencuci tangan. Selamat sore, Dek. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia, perawat di sini. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan tangan nasal. Apakah ada bersedia? Ya, setelah adanya persetujuan antara perawat dengan klien, langkah selanjutnya adalah pemasangan atau mengatur tabung oksigen sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya adalah mengatur posisi pasien dalam bentuk semi-fowler atau senyaman pasien. Bisa diatur bantalnya atau posisi kasurnya jika kasurnya bisa diubah-ubah bentuknya. Ya, bagaimana posisinya nyaman? Langkah selanjutnya adalah pemasangan kanul nasal ke tabung oksigen dan jangan lupa untuk mengatur flow meter. Setelah kanul nasal dan flow meter itu sudah teratur dengan baik, cek kembali oksigen yang keluar dari kanul nasal menggunakan kulit tangan kita seperti ini. Setelah itu, cek kembali humidifier apakah gelembung-gelembungnya sudah keluar. Lalu cek kembali selang kanul nasal apakah ini masih berbelit atau sudah teratur. Jika sudah teratur seperti ini, pasang kanul nasal ke pasien dalam bentuk melingkar. Diilustrasikan seperti ini. Melingkar. Setelah sudah dipasang, anjurkan pasien untuk bernafas lewat hidung dan dalam posisi mulut tertutup. Ya, seperti ini. Lalu langkah terakhir adalah mencatat dan mengobservasi kembali pasien setiap 6-8 jam. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan sterilisasi dengan cara mencuci tangan. Langkah selanjutnya adalah jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya akan melakukan tindakan suction atau penyedotan lendir kepada adik. Bagaimana, apakah adik bersedia? Langkah selanjutnya adalah memasang sarung tangan atau hand spoon seperti ini. Selanjutnya adalah nyalakan alat penghisap. Setelah itu, lakukan sterilisasi pada kateter dengan memasukkan kateter ke dalam cairan Aquades seperti ini dan cairan NaCl. Setelah melakukan sterilisasi, masukkan kateter ke dalam hidung pasien dalam keadaan tidak menghisap atau tidak dinyalakan. Bisa diilustrasikan seperti ini. Setelah itu, lakukan gerakan memutar pada tombol kateter tidak lebih dari 15 detik. Setelah dirasa cukup,
lepaskan kateter dari hidung pasien, lalu lakukan lagi sterilisasi pada kateter dengan memasukkannya kembali ke dalam cairan Aquades dan NaCl. Setelah dirasa cukup, dikeluarkan lalu dibersihkan seperti ini dan rapihkan alat-alat suction. Setelah semua sudah beres, sarung tangan bisa dilepas dan lakukan sterilisasi pada tangan atau hand hygiene. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara memeriksa denyut nadi. Langkah pertama yang dilakukan adalah menjelaskan prosedur kepada pasien, lalu kita harus mengetahui kondisi pasien tersebut, apakah ada cedera atau trauma seperti itu. Kita cek bagian fisiknya dari atas, terus daerah kaki, pokoknya seluruh tubuh itu kita cek. Kalau misalnya gak ada trauma atau apa, baru kita lanjut cek denyut nadi. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan denyut nadi di daerah arteri. Lakukan pengecekan nadi selama 15 detik dan kalikan hasilnya dengan 4. Jika ada frekuensi atau detak nadi yang tidak teratur, lakukan lagi lebih lama 15-10 menit. Setelah itu, lakukan pencatatan dan observasi setelah pemeriksaan.